seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, berapa lagi jauhnya labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Saudara-saudara, kembali dalam Pelangi Sabda, dan di edisi kali ini kita akan membahas tentang Hari Reformasi Gereja. Kita tahu bahwa pada tanggal 31 Oktober, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Hari Reformasi Gereja. Mengapa Reformasi Gereja dirayakan setiap tanggal 31 Oktober? Karena ada sebuah peristiwa yang bersejarah pada hari itu. 31 Oktober tahun 1517 di Gereja Wittenberg, Jerman, ada seorang aktivis gereja, seorang rahib yang bernama Martin Luther. Ia mencetak dan menerbitkan 95 tesis atau dalil atau pernyataan, yang kemudian pernyataan dari Martin Luther ini membawa diskusi yang sangat luar biasa panjang tentang gereja waktu itu. Kita tahu bahwa Martin Luther adalah seorang rahib yang belajar hukum, belajar ilmu pengobatan, kedokteran, dan juga dia belajar teologi. Seorang rahib yang luar biasa pada waktu itu. Dan dari 95 tesis atau pernyataan yang diungkapkan oleh Martin Luther, 3 yang pertama itu adalah sesuatu yang amat sangat menarik karena temanya adalah tentang pertobatan. Akan saya bacakan 3 tesis yang pertama dari Martin Luther yang nanti akan kita renungkan dalam Pelangi Sabda pada hari ini. Yang pertama, Luther menulis, ketika Yesus bersabda, "Bertobatlah," dalam Matius 4 ayat yang ke-17, Yesus bermaksud agar manusia menyatakan pertobatan dalam seluruh aspek kehidupannya. Saya bacakan Matius 4 ayat yang ke-17. Beginilah bunyinya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sekali lagi, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bagi Martin Luther, pertobatan yang dimaksud oleh Yesus adalah pertobatan seluruh aspek hidup manusia, aspek emosi, aspek kognisi pemahaman, dan juga aspek tindakan. Itu poin yang pertama yang disampaikan oleh Martin Luther. Yang kedua, pertobatan bukan sekadar ritual yang dipimpin oleh kaum klerus atau pemuka gereja yang tertahbis pada waktu itu dalam ritual penebusan dosa. Pertobatan bukan sekadar ritual, itu yang dimaksudkan oleh Martin Luther. Dan yang ketiga, pertobatan bukan sekadar pertobatan batin, namun harus diwujudkan dengan perubahan hidup yang nyata. Perubahan hidup yang nyata. Kata pertobatan memang diambil dari kata dalam bahasa Yunani metanoia, yang berarti perubahan haluan hidup, yang meliputi cara pandang, cara pikir, namun juga cara bersikap. Saudara yang terkasih,
merayakan reformasi gereja, kita diajak untuk berefleksi dari pernyataan Martin Luther, 3 pernyataan. Yang pertama ternyata soal pertobatan. Betapa pentingnya pertobatan dalam kehidupan kita, yang tidak hanya perubahan batin, perubahan pikiran, namun harus dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam tindakan yang nyata. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai pribadi atau kita sebagai gereja perlu bertobat, perlu metanoia? Barangkali ada banyak hal yang perlu kita koreksi, seperti Luther waktu itu yang mengoreksi kehidupan gereja. Luther tentu maksudnya bukan ingin mendirikan gereja yang baru, bukan ingin mendirikan aliran gereja yang baru, bukan hendak melawan gereja Katolik Roma pada waktu itu, namun ia ingin mereformasi gereja dari dalam. Ia ingin menghasilkan perubahan gereja dari dalam. Maka ia berusaha untuk memperbaiki konsep-konsep teologis. Satu di antaranya adalah pertobatan. Pertobatan bukan hanya niat, pertobatan harus diikuti dalam tindakan yang nyata. Yang bertobat tidak hanya pribadi, namun kadang-kadang yang perlu bertobat adalah komunitas. Dalam hal ini adalah gereja. Maka tidak perlu terlalu risau atau takut kalau gereja juga diajak untuk berubah. Apalagi zaman semakin berubah, zaman semakin berkembang. Maka merayakan reformasi gereja artinya kita juga bersedia untuk menjadi orang-orang yang siap berubah, dalam tanda kutip siap bertobat, agar kita hidupnya semakin terarah kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan Hari Reformasi Gereja, dan mari kita berani mengkritik diri sendiri, termasuk mengkritik gereja sendiri, dalam arti tujuannya adalah untuk membuat perubahan yang lebih baik. Kalau kita perlu bertobat, perlu berubah, mari kita berubah bersama-sama. Tuhan menyertai kehidupan kita bergereja kini dan selama-lamanya.